Kita ngapal Pak. Profilnya ya? Kita itu profilnya sebagai penyedia perusahaan jasa keuangan di bidang asuransi kerugian. Jadi semua aset yang bernilai kita bisa cover untuk mengurangi resiko kerugian si pemilik asetnya tersebut ya. Kita itu berdirinya itu 6 Agustus 1956, berarti 66 tahun yang lalu. Udah lama ya? Ya cukup lama. Ini bulan ini kita mau ulang tahun. Bulan tanggal 6 Agustus. Ya paling sih itu profilnya ya. Kalau masih kurang nggak jawabannya mungkin? Udah. Cukup ya? Ya. Oke. Terus produk-produk apa aja yang ada di asuransi Ramayana ini? Oke, untuk produk kita bisa pertama asuransi kendaraan bermotor, itu seperti mobil, sepeda motor, itu bisa di cover di kita. Terus asuransi kargo, jadi barang yang dikirim perusahaan ekspedisi, kita cover nih. Kita cover selama pengirimannya nih, kalau terjadi itu barangnya jatuh selama pengiriman itu bisa klaim diganti barang. Ada asuransi kesehatan, itu biasanya perusahaan asuransi kesehatan. Ada asuransi liability, jadi kayak jaminan pekerjaan project nih, kayak gini nih project. Dia untuk menjalankan proyek ini dia harus wajib ada asuransi. Kalau nggak ada asuransi dia nggak boleh kerjain proyeknya. Nah kita bisa cover itu. Itu ada jaminan pelaksanaan proyeknya, jaminan uang muka proyeknya, terus jampel, performance, lagi apa ya? Ada itu loh. Nah itu ya, liability itu ya. Terus asuransi rangka kapal kita bisa cover juga kurang lebih. Terus alat berat, asuransi alat berat, jadi kayak beko gitu ya, itu bisa. Terus high risk building, apartemen itu kita bisa bangunan Bakarannya ya. bakaran Yang ambruk atau bakaran itu bisa diasuransi. ya. Jadi prinsipnya itu kalau yang bakaran itu kan kita sebutnya ada flexas, fire, kebakaran, L-nya itu lightning, tambahan petir, terus explode, ledakan, flexas, A-nya itu air crash, jadi seorang pesawat nih jatuhin bangunan itu atau barangnya pesawat itu jatuh, itu kan mengalami kerugian tuh, itu bisa di cover juga. Sama smoke itu asap itu biasanya tetangga yang kebakaran, kita kena asapnya, ada kerugian kan, itu bisa klaim juga gitu. Dan itu bisa diperluas ke banjir, gempa bumi, tsunami, huru hara, terorisme, itu bisa diperluas. Kurang lebih itu sih produk-produk kita. Ya baik Pak, yang ketiga ini PT Asuransi Ramayana ini bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang penyedia jasa asuransi kerugian. Kita lebih ke kerugian, jadi aset. Asuransi kerugian, asuransi umum ya. Asuransi umum. Lebih bergerak di bidang kerugian gitu. Bidang kerugian. Terus apakah Asuransi Ramayana terdaftar di OJK? Kita Ya harus dong. terdaftar di Kita itu total tuh ada seluruh Indonesia itu ada gitu. Jawa Barat itu kita ada 4 cabang itu di Bekasi, Bogor, Bandung, sama Cirebon. Terus Jawa Tengah, kalau DKI itu kita ada berapa cabang? 13 cabang. Keseluruhan itu ada 48 cabang seluruh Indonesia, termasuk Aceh sama Papua kita. Itu perusahaan besar. Soalnya TBK juga. Selanjutnya ini ada bagaimana cara mendaftar di asuransi Ramayana? Mendaftar mau jadi nasabah Nasabah. ya, Iya. ya. Biasanya kita tanya dulu
untuk produk apa dia Asuransi mau, apa gitu. ya apa yang mau diasuransikan itu. Misalkan mobil, kita ada marketing yang bisa visit ke, misalkan Mas nih ada mobil, saya mau diasuransi dong mobilnya. Oke, biasanya ada dua cara. Kita bisa kirim marketing ke rumah Mas buat urus survei dan lain-lain, atau Mas datang ke kantor kami terdekat. Itu nanti prosesnya paling 2 hari polis jadi mobil ke Tapi kantor. kalau kesehatan juga sama kayak itu Pak. Kesehatan kita Kesehatan kita lebih ke grup, Ke jadi khusus, perusahaan. ya. Jadi nggak bisa individu kalau kita. pesertanya minimal 1.000 orang. Karena itu kan resikonya kan lebih berat. Walaupun kita bukan di bidang kerugian, tapi kita juga harus menjaga si perusahaan ini nggak kolap lah. Jadi biasanya kalau untuk kesehatan sih kita mainnya itu perusahaan-perusahaan minimalnya itu tadi 1.000-an ya. minimal. 1.000 peserta. Jadi misalkan PT itu ada 300 karyawan bisa. Karena kan istri sama 2 anak dikali 4 kan. Oh, iya. Gitu. Jadi Jadi kan anak istri kan pasti ikut semua. gitu. Lanjut ya Pak. Ya. Kan ngomong nggak sudah. Ada nggak sih kelebihan asuransi Ramayana ini? Banyak, monggo Pak. Kita kelebihannya nih, dari nominal preminya kita bersaing lebih ekonomis. Itu pertama. Yang kedua, proses klaim itu kita mudah dalam artian proses sampai misalkan yang kita ngomong yang paling sering terjadi yang mobil, kendaraan bermotor ya, mobil. Kita kan biasanya nih perusahaan asuransi yang lain nih kalau mau mengajukan klaim, si nasabah ini harus datang ke kantor tersebut nih. Nah kalau Ramayana dimanapun lokasinya tinggal lapor klaim ke kami. Misalkan hari ini lapor nih, besok ada tim survei klaim kami yang datang ke lokasi ya, tinggal disurvei, foto-foto, besokannya si nasabah udah bisa masukin mobilnya ke bengkel yang ke kanan terdekat di rumahnya dia. Jadi itu proses klaimnya. Kalau kelebihannya sama kita itu towing, kita sebutnya towing ya. Jadi kalau mobil kita punya direct armadanya sendiri dan 24 jam standby free. Itu free, gratis, nggak ada biayanya. Mau dimanapun. Kalau masih di Indonesia ya, free. Masih di Indonesia free. Itulah kurang lebih. Kita bicara yang paling umumnya aja ya, mobil. Karena yang sering terjadi itu mobil. Kendaraan Kami banyak juga kita di kendaraan sama kita rekanan bengkelnya juga nggak yang sembarangan. Kita harus yang authorized dealer. Jadi yang bengkel resmi. Toyota ya. itu resminya yang ada di dealernya itu kita rekanan. Jadi biar nanti pekerjaan klaimnya itu nggak ada cacatnya, mengurangi komplain juga kan. Kalau bengkel umum kan kita nggak tahu partnya orisinil atau enggak. Kalau resmi kan udah pasti ya dijamin. Seperti itu kelebihannya ya. Selanjutnya Pak, apakah ada kerjasama asuransi Ramayana ini dengan pihak rumah sakit atau bengkel gitu? Pihak rumah sakit kerjasama rekanan banyak. Hampir rumah sakit, Hampir semua rumah sakit karena apa? Karena kita karyawan juga kan ada akses di asuransinya. Hampir semua rumah Seluruh Indonesia rumah sakit besar kita kerjasama. yang swasta apa Sama bengkel juga yang tadi Ya, disampaikan, bengkel. bengkel autoris, Iya. bengkel resmi, itu semua hampir seluruh Indonesia. Iya. Kita Itu kita kerjasama. Selanjutnya Pak, bagaimana proses ngeklaim asuransi Ramayana ini? produknya misalkan untuk produk asuransi kendaraan bermotor ya, mobil ya. Ya. Kalau mobil nih, nasabah terjadi accident, ya kan? Pada saat sudah terjadi accident, dia lapor ke kami ke Ramayana. Kita sediakan hotline call centernya itu 15.049. Jadi telepon, sebutin data-datanya, besokannya itu kalau mobil masih bisa jalan, biasanya dibawa pulang aja. Besokannya tim klaim kami datang Langsung ke turun rumah. langsung ya? Kenapa? Malah pihak asuransi yang turun langsung. Iya, Iya, jadi dia harus lapor dulu. Ketika udah lapor, dia kalau mobilnya masih bisa buat dijalanin ke rumah, dibawa pulang dulu. Kan udah lapor, hari keduanya tim survei klaim datang, disurvei dulu kerusakannya. Tapi kalau mobil accident hebat terus nggak bisa jalan,
tim derek kami yang datang jemput mobilnya. Jemput mobilnya. Itu ada 2 cara ya. Iya. Nah, setelah disurvei, berarti kan hari kedua nih setelah disurvei di rumahnya, isi semua data kronologisnya, itu tinggal mobil dibawa ke bengkel. Besokannya biasanya. Jadi hari ketiga mobil udah di bengkel. Dan di bengkel udah tinggal ikut pengerjaan aja. Nah, lama pengerjaan mobil di bengkel itu biasanya dilihat dari kerusakan atau spare part yang harus diganti nih. Biasanya kan butuh waktu tuh kalau spare part. Nah, biasanya sih kalau cuman yang rusak ringan 3-4 harian udah selesai sih. Seperti itu. Berapa persen untuk mengklaim tadi misalnya? Biayanya? Nah, berapa persen kerusakannya? Berapapun. Berapa Kecil. kan? Misalkan kebarat kecil pun silakan klaim, bisa. Kalau misalkan kerusakannya parah nih, 75%. Mobilnya ini kita anggap TLO, total loss. Jadi mobilnya si nasabah ini kita beli. Jadi diganti uang. Pakainya duit. Jadi dibeli itu mobil. Karena dibenerin juga pasti nggak bakalan kayak Iya. awal lagi. Jadi Ya dibeli. udah, dibeli aja malah. Si nasabah beli mobil lagi. Seperti itu. Seperti kayak penyok hancur gitu ya Pak? Kalau yang hancur parah ya. Iya, hancur parah. Mobil, aduh kayaknya dibenerin sayang Iya. juga ya udah. Itu Ramayana pasti beli. Ya. Pokoknya di atas 70% itu. 70% itu pasti langsung kita yang jadi tim survei kita, wah ini kayaknya parah nih. Udah dari diajuin ke manajemen pusat langsung diputuskan itu. Udah ini langsung masuk RW. Jadi nasabahnya nanti tinggal terima duitnya aja. Ya. Sesuai harga Harga per tanggal itu. misalkan pas pasang tahun lalu Januari pasang asuransi harga mobilnya 100 juta. Terjadi bulan Juli nih. Antara Januari sampai Juli kan ada waktu. Iya, iya. Harga mobil itu pasti ada depresiasi kan, turun. Jadi yang diganti itu mengikuti harga terkini. pasar. Oh, iya. Iya, seperti itu. Jadi kita nggak ganti mobil yang pas awal beli di dealer. Ah, iya. Kita ikut untuk harga Harga pasarnya pasarnya. juga. Iya. Itu yang kita ganti. Kalau itu yang KLO ya yang kerusakan di atas 70%. Iya. Kalau kerusakan yang kecil-kecil kayak baret itu mah Kayak keluarin banjir. selesai. Banjir Kalau banjir juga biasanya kita KLO ini karena dibenerin juga percuma mesinnya Iya, pasti iya. kayak nasabah juga pasti nggak mau. Jadi walaupun seberapa persen kecilnya kerusakan langsung bisa diklaim ya? Bisa. Nggak perlu nunggu harus ini sekian persen baru klaim, nggak perlu. Jadi baret rambut pun kalau dia mau klaim monggo. Karena lumayan harganya juga. Udah mendingan diklaim aja udah deh. Seperti itu. Terus Pak, lanjut. kalau Mau minum aja dulu. Iya, sambil minum. gimana kalau misalnya mau daftar nih, terus harga premi per bulannya gimana gitu, atau per tahun atau Per tahun. Nah, oke, baik. Jadi kalau mau menjadi nasabah di Ramayana, nilai preminya ini per tahun. Perhitungannya dari jenis mobilnya sendiri. Kita taruhlah yang paling umum Avanza yang 2021 harga mungkin 205 jutaan. Ketika dia mau pasang asuransi nih di Ramayana, mengikuti asuransi, nah dia harus bayar premi kurang lebih itu biasanya 4,8 juta untuk 1 tahun. 1 tahun gitu untuk coverage 1 tahun. Tapi Dan kalau misalnya selain mobil gitu, misalnya kayak asuransi kebanjiran rumah, kena kebanjiran nih, Bisa. bisa kan? bisa, rumah Tapi pun bisa. Preminya itu di per bulan atau tetap per tahun? Per tahun semua kita. Semua. Iya. Tuh, kalau rumah itu lebih kecil lagi preminya, Mbak, lebih murah. Lebih murah. Jadi tergantung apa yang diasuransikan ya? Iya, jadi beda-beda. Kalau rumah itu tergantung harga rumahnya juga sih. Iya. Makin besar rumah ya paling berapa juta sih. Rumah dengan harga bangunannya 500 juta itu untuk kebakaran aja ya, preminya itu setahun tuh cuma 300 ribuan. Tuh, setahun. Tahun ini. Untuk 1 tahun 300 ribu. Murah kan? Kira setahun itu kayak Berjuta-juta. iya berjuta. Enggak, kalau rumah enggak. Kalau yang juta-juta itu di mobil sih. Mobil, alat Paling berat, setahun tuh berapa sih? atau Mahal-mahalnya 5 juta kan. Ya, kalau Tapi yang kalau nabrak sekali nabrak bisa puluhan juta. ya, Ini bayar premi. nabrak kaca pecah itu udah ketahuan harganya. Iya. Bisa Nah. belasan juta. Itulah yang dibilang asuransi kerugian tuh minimalisir kerugian Iya. si pemilik kendaraan, si pemilik aset. Gitu. Terus
Pak, gimana metode penggantian biaya asuransi? Metodenya nih, kalau Apa dulu nih? kendaraan aja Kendaraan kayak dulu. ya. Kita lebih dominan di kendaraan. Iya sih, kita kuat memang di kendaraan. Kalau kendaraan itu penggantian biayanya itu sebenarnya nggak ada, kalau di customer sendiri nggak ada. Nggak ada. Jadi langsung berhubungan sama si bengkelnya. ya betul. Jadi si customer ini yang sudah membayar premi di awal itu tadi, terjadi klaim, mobil kan sudah di bengkel nih, itu kan udah free. Tapi setiap dia selesai perbaikan, itu ada namanya biaya OR. Biaya OR itu yang terbitin OJK sendiri, itu wajib. Teguran OJK ya. Resiko sendiri kan. Jadi itu kena biayanya 300.000 per kejadian. Iya. Jadi misalkan nih mobil nabrak depan nih, ini kan ada bumper, lampu, grill, kap mesin, ya kan? Ini kan banyak panel nih yang hancur nih. Karena itu satu kejadian, bayarnya 300.000 aja. Di bengkel, dibayarnya di bengkel. Kayaknya ke bengkel itu. Nggak di aset Ramayana. Kalau di Ramayana cuma bayar di awal tadi aja. Yang premi Itu 5 juta itu premi yang setahun. awal. Dan 5 juta itu selama setahun. Jadi setahun tuh berapapun kejadian mobilnya gitu ya. Selama Iya. polis masih aktif, Itu di dia cover. berhak untuk Iya, klaim Mas. asuransi. Jadi setahun dia mau klaim 5-6 kali silakan. Nah, selama si Selama masih aktif dia polis. itu. Itu. Terus Pak, gimana kalau misalnya nih kita belum mendaftar nih, belum Oke. mendaftar asuransi, tapi kita kecelakaan mobil nih misalnya, kecelakaan mobil. Jadi kita mikir nih, udahlah ikut asuransi aja, daftar hari ini kan langsung. Itu gimana prosesnya Pak? Apa langsung kita daftar, langsung Benerin. benerin atau Nah. ada jarak waktu tenggang waktunya Nah. bisa digunain asuransi? Iya paham, saya paham. Kalau itu case-nya sering terjadi tuh, sering terjadi. Dan itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan mobil udah nggak sempurna. Iya, iya, iya. Prinsipnya asuransi kerugian kan asetnya ini sempurna, Iya. diasuransikan. Kenapa-napa, Baru dibenerin lagi balik ke sempurna. Iya. Kalau mau misalkan mobil nih udah nggak sempurna, masuknya ke bengkel dulu mbak, jangan ke asuransi. Asuransi rugi, beneran rugi dong mbak kalau langsung dia udah rusak dimasukin, seperti itu prinsipnya. Jadi nggak bisa. Jadi pasti biasanya Jadi harus kalau- masuk dulu, selang berapa bulan kalau kejadian boleh. Iya. Udah kejadian baru mau asuransi nggak bisa. Karena Iya. kita ada tim survei juga. Iya. Kalau udah masuk ke bengkel dulu, udah rapi mulus, boleh masuk. Nah, biasanya kita nggak nolak sih, cuman misalkan mobil udah penyok gitu terus kita wajib dibenerin dulu bapak sebelum masuk ke asuransi. Ntar kalau sudah sempurna, baru kita cover lagi. Karena Seperti itu. tim survei kita kan nanti pas dia mau masukin kendaraannya untuk asuransi, dipoto semua nih, semua mobil nih. Ini buat laporan ke manajemen. Oh, gitu. Jadi kalau udah cakep pasti ditolak nggak bisa. Itu tenggang waktu dari masa pendaftaran supaya bisa ngeklaim asuransinya itu gimana? Hari itu juga, Bebas. hari itu juga. Misalkan ini tanggal 30 ya, 29 pagi pasang nih. Siangnya eksiden, sorenya kan monggo, siangnya klaim silakan. Langsung ini ya? Iya. Iya. Ketika masa jaminan itu udah jalan, silakan klaim. Nggak ada masalah. Banyak case juga mobil baru keluar dari showroom nih. Keluar showroom, accident, langsung klaim ada. Dan itu nggak ditolak. Makanya biasanya kalau orang showroom tuh mau asuransi, unitnya udah ada langsung asuransi kan. Hitungannya apa segala macam sebelum mobil itu keluar. Jadi para polisnya udah terbit, dia udah bayar, pas keluar kejadian, dia udah punya hak, Udah aman. udah aman. Jadi langsung masukin lagi ke bengkel, yang benerin baru keluar itu. Rata-rata orang yang beli mobil di dealer tuh dia langsung asuransi sebelum mobil itu keluar. Jadi keterima baru serah terima sama sales itu sama marketing asuransi baru dia keluar mobil. Takutnya baru keluar nih udah bayar kayak semua udah jalan kecelakaan belum asuransi Iya. rugi banget ya. Baru ngeluarin duit ratusan juta bayar lagi gitu. Tapi rata-rata sekarang mah yang mobil baru mereka sebelum ngeluarin dari dealer udah asuransi. Jadi langsung bekerja sama apa pihak-pihak yang Iya. Dealer Iya. itu salesnya, jadi marketing kita biasanya kerjasamanya sama dealer. Karena dibutuhin, apalagi di Jakarta, Jabodetabek lah, lalu lintasnya. Iya, sangat padat. Iya. Itu wajib. Apalagi kalau pembelian mobil secara kredit, itu udah pasti wajib asuransi, nggak bisa nggak.
Ya sekarang udah begitu di leasing kan gitu lagi Pak. Pasti ada asuransinya. Kita kerja sama leasing juga. Iya. Gitu. Yang terakhir nih Pak, Iya. kan tadi Bapak ngebahas yang kredit ya. Iya. Terus kan awal pendaftaran ya pendaftaran asuransi nih. Mm-mm. Itu pembayarannya itu bisa di awal atau bisa kredit sampai setahun gitu? Kalau penerimaan premi kami itu wajib cash di depan. Cash di depan itu wajib. Misalkan pembelian mobil secara kredit nih ke taruh leasing ACC ini. Si leasing ACC ini sudah pelunasan premi ke kita full di depan, tapi kan sama dia kan dikreditkan jadi dipecah ngikutin angsuran itu dicicil. Jadi yang nyicilin ini si ACC udah nalangin ke kita dulu. Kalau untuk nasabahnya langsung nggak bisa. Nanti kalau nasabahnya ya kalau nasabahnya pembayarannya ke kita juga sistemnya kredit, ntar kalau ada klaim kita ngebelinya sistem kredit juga kan nggak bisa Mbak. Gitu. Jadi awal pendaftaran langsung pembayaran. Iya pasti itu untuk Terus kan pembayaran. kemudian Iya pembayar premi masuk, polis berjalan langsung bisa di cover preminya. Jadi kalau udah asuransi tapi belum ada duit bayar dikirim pas kejadian nggak bisa. Iya. Kita belum terima apa yang nyari ya. belum masuk. Iya jadi Harus bayar dulu. Harus premi. Tergantung produk yang dipilih. Iya. Dia Kalau udah asuransi tapi belum bayar nggak bisa, kita nggak bisa ini. Mungkin satu lagi, Ya. kan banyak nih yang pengen kurang ngerti asuransi, Oke. gimana cara daftarnya, Oke. belum banyak yang tahu. Nah, apa sih persyaratan untuk masuk ke asuransi ini menjadi nasabah? Menjadi nasabah ya. Asuransi Ramayana. Kalau sebenarnya persyaratannya ini, kalau kita ngomongin mobilnya ini usia kendaraannya nih maksimal 10 tahun dari sekarang. Jadi terakhir yang bisa kita cover itu 2012. Yang kedua, mobilnya itu pajaknya ini 5 tahunan harus hidup. Kalennya nggak boleh mati nih pajak kalennya. Terus sama KTP aja sih, SNK KTP udah itu dia bisa. Gitu. Langsung Jadi polis bisa diterbitkan polis. Soalnya umur kendaraan juga ngaruh itu. Iya. Kalau umurnya makin lama, takutnya seperti video nggak ada. Makanya kita batasi. Asuransi membatasi tahun kendaraan itu dari tahun sekian. Makanya kalau misalnya udah asuransi lebih dari tahun sebelumnya, memang model B ini masih ada. Zaman sekarang itu kan, makanya dibatasi 10 tahun ini. 10 tahun. Satu lagi nih ya Pak, Ya. kan tadi kan teman saya menjelaskan bagaimana cara untuk mendaftar di asuransi Ramayana ini. Ya. Nah, misalkan saya menjadi nasabah di asuransi ini, apakah saya mendaftar secara langsung atau online bisa nggak Pak? Secara langsung bisa, secara online kita itu Kita belum ada. kalau yang kayak webnya gitu ya, kita ada tim digital marketingnya belum ke situ sih. Jadi masih lebih ke biasanya tetap bisa hubungin marketing, bisa hubungin kantor cabang terdekat. Paling seperti itu Berarti sih. untuk pendaftaran secara langsung ya Pak? Secara langsung, ya, secara online belum gitu. Biasanya broker sih ya gitu ya. Broker biasanya. Ada juga sebutannya broker kan, broker kan pihak ketiganya kita nih, jadi kayak calonnya asuransi lah. Iya. Nah dia online-nya dari dia nih, ntar si broker ini yang lempar itunya ke kami. Biasanya sih seperti itu. Kalau untuk Ramayana sendiri belum ada sih, buat pendaftaran secara online itu belum ada. Udah itu aja pertanyaan. Udah nih, saya masih senang ngobrol nih. Kalau masih senang ngobrol, kita ngobrol di belakang aja. Bisa aja sih. Ya, terima kasih. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih sama-sama.